Bismillah, saya sudah mencoba. Ustaz pernah melihat anak dulu gemuk tuh, sekarang kurus kan? Nah, hasilnya si wortel. Kalau bisa nyata. Saya sampai setelah saya rutin itu sampai plus madu ya, Prof. Jadi sarapan Pak, ini buat Bapak Ibu, sarapan sudah tidak nasi sekarang. Sarapan yang bagus tuh ini sampe. Dan orang Medan tidak bisa nyebut sampe, sampai singkong. Dan cara direbus bukan disepan, direbus, cara merebusnya jangan ditutup, terbuka supaya racunnya semua hilang. Sampe. Dan insya Allah bebas kita dari cancer. Ya. Jadi makannya sarapan sampe atau bubur putih tanpa itu, ini insya Allah aman, mahnya bagus. Pengen hiburan, pengen manis-manis, atau madu lah, 1 sendok kecil saja. Kemudian minum jusnya itu, jangan, kalau tidak bisa pagi sore, pagi saja, supaya beres, sehat. Untuk bertakwa harus sehat. Udah bagaimana bisa bertakwa tuh kalau suami sakit, istri sakit sehari 2 hari nggak ada masalah. Ini kalau sakitnya menahun, boleh suami. Mungkin nggak istri akan kuat mempertahankan ketakwaannya kalau sudah ngagoler 9 tahun. Wah, tuh Pak iraha maut. Itu bahaya. Atau kitunya ibu yang ngagolernya bisa saja kan sehat kan. Pola makan kita harus sehat. Rasulullah sering nggak makan daging, jarang. Paling pada saat kurban, ya kan? Dan pada saat hajat tidak sering Rasulullah makan daging seperti itu. Karena itu ada disyariatkan idul kurban dengan daging, karena memang jarang konsumsi daging untuk umat Islam. Gitu. Ya. Nah, kemudian untuk bisa bertakwa bagaimana? Harus beriman, harus kenal kepada Allah. Untuk bisa kenal harus beriman. Bagaimana bisa kita takut atau rindu mendapatkan ridho Allah dan takut mendapatkan murka Allah kalau kita tidak kenal Allah? Harus kenal. Caranya untuk kenal bagaimana? Wallahu a'lam, tidak ada latihannya. Tidak ada latihan beriman. Jadi harus bagaimana? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepada kita keyakinan. Ibadahnya harus lillahi ta'ala. Apa sih ibadah lillahi ta'ala itu? Ibadah sesuai contoh Rasul, sesuai dengan kehendak Allah. Lakukan seperti apa yang Allah inginkan. Sholat duhur 4 rakaat itu yang Allah inginkan. Boleh ditambah, jangan dikurang. Sholat maghrib 3 rakaat. Nah ini kagok 3 rakaat padahal genep. Udah, kata Allahnya segitu. Sholat subuh 2 rakaat. Hari subuh meni 2 rakaat, hari duhur meni kudu 4 rakaat, belum lagi tambah qobla ba'danya bisa 8-10 rakaat. Ya kan? Qobla duhur bisa 4 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, bisa begitu kan? Bisa 10 rakaat sholat duhur. Kenapa? Sholat duhur 10 rakaat, hari sholat subuh hanya 2-4 rakaat dengan qoblanya. Kurang tuger nggak bisa. Kurang 10 subuh udah santai, nggak bisa. Kenapa yang subuh hanya 2 rakaat? Karena ternyata peredaran darah waktu itu masih pelan dan tidak boleh dihentak. Pada saat duhur peredaran darah sedang kencang, sholat itu menstabilkan peredaran darah. Ingat, Islam itu menyehatkan. Sholat yang benar itu menyehatkan. Salam yang benar itu assalamualaikum kanan itu anti stroke Pak. Asal ditarik benar lah, assalamualaikum, ulah gitu, ulah iseng. Betul-betul tarik assalamualaikum, udah beda rasanya. Assalamualaikum. Ulah siga preman kakara insaf teh geuning, salat berjamaah di masjid, salam nanti balik. Kan kita mau ke kanan dulu, dia mau ke kiri dulu. Assalamualaikum, punang belum? Assalamualaikum preman, belum? Abang orang preman di parlong, ge. Maneh salah malik, kita salah. Ulah siga preman insaf. Tetap salam kanan dulu baru ke kiri. Itu harus sungguh-sungguh. Tahiyat awal seperti apa duduknya itu. Saya punya teman dari Ambon, teman BBM, saya nggak kenal dia, hanya dia rajin sekali nanya. Ustadz terus terang, saya baru belajar sholat dari sejak Ustadz sering kirim BBM untuk saya. Akhirnya kurang lebih 1 tahun waktu itu. Terus ya saya jadi tahu begini cara sholat dan saya baru bisa sholat. Anda muslim sudah lama, sudah dari sejak baik keluarga saya keluarga muslim. Kenapa baru sholat? Ya baru insaf, ya alhamdulillah. Sampai suatu saat dia telepon saya melalui BBM call ya. Ustaz tolong nomor telepon ente mana? Dia kasih nomor telepon dia, saya telepon dia. Sudah ditelepon, Ustaz bantu saya kayaknya mau meninggal. Wah, emang Israel udah datang itu? Belum sih. Hanya nyawanan atau saya bilang gitu. Kan bahasa orang Ambon mah gitu. Ustaz, tolong bantu saya. Emang Israel sudah datang itu? Belum.
Kenapa tahu mau meninggal? Ini sudah lama, saya sudah 4 kali kena serangan jantung, ini yang keempat Ustaz. Saya tidak mau lagi masuk rumah sakit. Makanya saya nggak mau ada orang Ambon dengan nadanya jadi imam. Nggak mau. Berbahaya tuh. Orang dolin. Makanya orang kudu ngejawab, amin. Kan kemungkinan. Iya kan? Nama orang Ambon harus nadanya harus Indonesia dulu, jangan dibawa nada Ambon. Akhirnya tolong bimbing saya Ustaz. Bimbingnya gimana? Anda di Ambon, saya di Bandung. Ya by phone aja Ustaz dengan telepon ini. Apa cirinya? Saya kena serangan jantung. Cirinya serangan jantung ini sakit di dada, tembus ke belakang. Kemudian kesemutan dari cingir ke sini nyambung, kesemutan. Dan sesek. Itu serangan awal jantung. Dan ini terasa Ustaz. Oh betul, saya dulu pernah kena serangan seperti itu. Setelah tomat, wortel, dan satu lagi pingpong. Ya, pingpong setiap malam saya. Pulang dari sini sekarang pasti pingpong dulu. Kenapa? Harus dibuang dulu sesuatu yang lebih pada diri saya dengan keringat. Detox dulu ya dengan pingpong. Seperti itu. Oh ya, dia kena serangan jantung. Terus, ya Ustaz, bimbing saya pengen meninggal husnul khotimah. Gitu. Aduh, bagaimana by phone? Pakai telepon gimana kalau Anda nggak jawab, saya nggak coblak dong. Iya kan? Halo, udah meninggal belum? Terus Anda menjawab, sudah, panggil ayo. Benar tuh. Kumaha tuh kan gitu ya. Akhirnya dia nanya, terus gimana dong? Anda kan sudah sering dapat video sholat saya. Jadi, Ustaz tolong dong cara duduk yang benar menurut sunnah Rasul. Saya coba dulu anak kecil, sok duduk yang benar, saya rekam, saya kirim, gitu ya. Mudah sekarang cara belajar itu. Rupanya dia sudah belajar tentang itu semua. Akhirnya dia coba untuk, sudah begini aja, saya bilang, sholatlah 2 rakaat sholat mutlak, boleh kok kapan saja kalau sholat mutlak. Lillahi ta'ala, sholat mutlak kapan saja. Benar bu, icing jadi ngawas bu. Harus bilang, neng artos. Saya tanya, akhirnya saya suruh dia sholat 2 rakaat. Sudah, akhirnya dia sholat 2 rakaat. Panjangkan bacanya, siapa tahu mudah-mudahan meninggal dalam keadaan sholat. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, betul Ustaz, terima kasih Ustaz. Nanti saya kabari, jangan hari maut. Sok-sok lah maut, ini nanti dikabari segala rupa. Kebayang Ustaz, alhamdulillah saya sudah meninggal. Kan dia berarti saya. Udah, akhirnya udah tidak ada kabar lagi, si Gana mau. Jadi setelah 2 jam dari situ, saya dapat telepon dari Ambon. Saya pikir dia atau siapa gitu. Saya telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini siapa? Yang tadi Ustaz. Gening kan ngawat, saya bilang. Rupanya kau tidak meninggal. Tidak Ustaz, ternyata sholat hebat Ustaz. Setelah ruku rakaat kedua, sakit saya hilang, kesemutan saya hilang, dan nafas saya lega. Tidak sepenuhnya memang, tapi saya bisa nyaman dengan itu. Luar biasa. Ternyata gerakan sholat bisa melancarkan peredaran darah. Kenapa wanita yang haid tidak boleh sholat? Silakan coba. Bleeding Pak, pendarahan dahsyat. Saya pernah nyoba santri saya. Ente kenapa nggak sholat di masjid kan? Saya sedang haid Pak. Sholat. Kumaha ke kantor. Saya kasih tahu, kamu coba sholat, tetap sholat on time. On time itu 15 menit pertama ya, setelah azan sampai 15 menit pertama. Itu berpengaruh. Kalau setelah 15 menit sudah sholat hanya kewajiban saja, tidak ada pengaruh untuk kesehatan. Jadi sholat yang berpengaruh untuk kesehatan menurut kedokteran itu 15 menit pertama. 15 menit pertama. Terus di mana Pak sholatnya? Di kamar, di asrama. Sholat aja pokoknya setiap azan sholat. Yang khusus yang benar sholat, bacanya benar menghadap kiblat. Siap, dia coba sholat 2 orang. Anak kelas 11 sama anak kelas 10. Alhamdulillah hari kedua saya harus bawa dia ke Hasan Sadikin, dong pendarahan dahsyat. Jadi keluar duit. Ya, tapi jadi tahu bahwa yang nifas tidak boleh sholat bukan karena kotor, tapi bahaya. Yang haid tidak boleh sholat bukan karena haid itu tidak kotor, tapi bahaya. Gitu. Urusannya dengan kesehatan. Ada nggak orang yang saumahnya makin repot? Nggak ada, sehat. Ya kan? Sodakoh menyehatkan tidak? Menyehatkan. Dengan sodakoh kita akan tentram. Bu, ibu pergi ke pasar bawa uang 5 juta, takut nggak hilang? Takut dicepengan. Supaya tidak merasa takut. Sebab musibah yang paling besar itu bukan gempa bumi, bukan gunung meletus, bukan. Rasa takut ini musibah yang paling besar. Ketika takut masih ada pada diri kita, itu musibah.
Buang rasa takut. Bagaimana caranya? Biasakan bersedekah. Insya Allah kita tidak takut lagi. Suatu saat hilang juga nanti, oh mungkin saya belum sedekah, kan itu. Nah, biasakan bersedekah, maka kita tidak akan takut merasa kehilangan, atau tidak akan merasa takut hilang. Hilang, ya alhamdulillah. Tidak hilang, ya alhamdulillah gitu. Kalau sudah biasa sedekah. Ibu takut kehilangan suami, sedekahkan. Serius. Sok tidak akan takut hilang lagi. Pulang dari sini sedekahkan dari suami ke saham. Insya Allah untuk berikutnya, cocok bagi-bagilah. Enggak cana. Kenapa sekarang takut kehilangan suami? Karena ibu tidak mensedekahkannya. Sok sedekahkan ibunya, setuju? Ya teh iman teh sih. Gini. Ibu yakin bahwa setiap sedekah akan dibalas oleh Allah 10 kali? Serius yakin? Oke, lagi ngaji gini datang canceling. Di dompet kita ada 2.000 sama 100.000 mana anak canceling. Sudah masuk 2.000 teh keluar dari tempat ini teh Soledad mau teh nyesel enggak? Nah, lain 100.000 kan gitu ya. Nyesel kan? Oke, kita ulangi lagi supaya enggak nyesel. Datang canceling. Di dompet ibu ada 2.000, 5.000, 20.000 sama 600.000 mana masuk canceling? Itu yang disebut a'andar tahum amlam tundirhum. Dikandani podo wae. Nah, itu di bejaan anger siga gitu seperti itu. Jadi Islam itu menyehatkan. Baik. Untuk bisa beriman, beribadah sesuai dengan kehendak Allah. Jangan ibadahnya nyahuanan, ya kan? Insya Allah tiba-tiba saja suatu saat tahu-tahu Allah memberikan hidayah kepada kita. Cerai. Nah, baru di sini ini bukan tujuan supaya ibadah kita tentram apa? Supaya ibadah kita tentram, perjalanan rumah kita harus sakinah. Ya. Sakinah itu bukan laki-laki, tapi perempuan. Bukan bapak, tapi ibu. Litas kunu ilaiha, agar mereka sakinah kepadamu, kepada wanita. Kan? Rumah itu maskanah. Ada di sini neng maskanah? Itu neng gogobrog. Kan bumi teh gogobrog. Maskanah itu rumah. Sakinah itu tempat pulang. Sakinah itu tempat pulang. Dalam bahasa Sunda, pangbalikan. Dalam bahasa sehari-hari kita, pamajikan, tempat majik. Sakinah itu tempat pulang. Jadilah istri yang menjadi tempat pulang suami dan anak-anak. Saya yakin tidak akan ada anak-anak yang nakal di jalan karena dia betah pulang ke rumahnya karena ada ibunya yang menarik. Ya kan? Dia tidak akan main bersama temannya karena ibunya dirindukan. Jadilah istri yang enakeun, eta sakinah. Enakeun. Itu sakinah. Sampai anak betah pulang karena ada ibunya. Kenapa sekarang anak tidak betah pulang? Karena bete. Terang bete. Wajah anak teh bete, beungeut ditaheun. Tegok nolong, kan ada di sini. Ambilin itu remote-nya, kacamata mama sekalian, koran sekalian sini. Hidupin TV-nya, itu matiin. Keran kompor tolong lihat. Tutup pintu sama jendela yang di atas. Tolong lihat tetangga ke sarawean sana. Wah, lieur ka budak. Itu betul-betul anak bete, beungeut ditaheun. Jangan, ya. Ibu yang menarik. Ibu yang cantik 24 jam penuh, itu sakinah. Saya ingin kasih tahu supaya seru nih. Cantik di ruang tamu harus. Jadilah istri yang enakeun saat diajak ngobrol oleh suami dan anak-anak. Suami senang bola, istri ngobrol tentang bola. Jangan pola ngobrol. Ada kan suami ngobrol, istri sasapu, ya kan? Mama kedengar ke kamu pinteras keras. Balik deh, dia ngobrol apa? Alah, itu istri gaplok deh. Jadi ketika suami ngajak ngobrol, tanggapi dengan ekspresif oleh kita. Oh ya Pak, Papa, masa Gusti? Hebat, Papa. Jadi Papa ketabrak setem nggak mati? Papa Superman bukan? Seru nggak kira-kira kalau suami ngobrol kemudian disikapi dengan ekspresif? Seru, itu yang asik. Istri yang cantik di ruang tamu, enakan diajak ngobrol. Anaknya ngobrol, mama aku suka sama teman aku perempuan. Ya, kamu sudah mulai suka sama perempuan deh. Iya, Ma. Kamu harus pintar. Nanti dia bakal suka sama kamu. Kamu harus hebat, kamu harus jagoan. Nanti dia suka sama kamu. Sok, bismillah. Bukan, siap, bau kena cikur. Kumaha budak mah ngajawab, mending bau cikur mah daripada bau jamban. Ibu ayo.
Jadi ya seperti itu, ibu yang enak, ibu yang cantik di ruang tamu asik diajak ngobrol. Yang kedua, ibu yang cantik di ruang makan, master chef. Selera yang bagus itu laki-laki perempuan? Selera perempuan atau selera laki-laki yang bagus? Hah? Perempuan laki? Yang hebat seleranya perempuan laki? Laki-laki lah. Master chef dunia laki-laki perempuan? Desainer terbaik dunia laki-laki perempuan? Kalau ingin nanya rumah makan paling enak, tanya sama laki-laki. Jadi itu ayah, tapi 2 juta seporsi, mahal. Meskipun mahal, kita tahu rumah makan paling enak laki. Tapi kalau tanya rumah makan paling murah, tanya mereka. Ini itu seoce 10.000 jeung piring nasi. Benar tuh. Yang paling murah tanya ini, yang paling mahal, paling enak tanya. Selera laki-laki itu. Setiap laki-laki pasti ingin istri yang cantik karena seleranya bagus. Iya kan? Pokoknya saya pengen istri yang cantik, tenan lah bodoh-bodoh seetik. Seleranya bagus kan itu. Ari wanita untuk dapat suami, tenan lah dekasepkeun penting masa depan jelas kan gitu. Benar kan? Pengen suami masa depan jelas? Gampang, aki-aki. Jelas mau. Masa depannya jelas mau, betul. Pengen masa depan jelas ke anak muda atuh ya. Anak muda mah masih dandek dong. Nah itu. Jadi jadilah wanita yang cantik di ruang makan, harus jadi master chef. Sampai suatu saat anak-anak betah karena masakan ibunya luar biasa. Saya pulang ke rumah tidak makan di luar karena masakan istri saya hebat. Saya pulang ke rumah, main ke rumah ibu saya. Setelah saya sungkem kepada ibu, yang pertama saya buka apa? Meja makan, karena masakan ibu begitu memberikan kenangan kan gitu. Jadilah jago masak yang luar biasa. Istri saya dulu nggak bisa masak, Sami Pak. Awal-awal rumah tangga kami masih mahasiswa waktu itu. Pagi-pagi ceplok telur, menu mahasiswa. Sore-sore telur ceplok. Ayo gue, telur dibulak-balik. Sampai suatu saat telur, dan saya punya resep dari orang tua saya, nasihat, jangan pernah menghina makanan. Jangan pernah menghina makanan buatan istri. Makan saja. Kalau tidak mau ya jangan dimakan, jangan dihina. Ya udah. Suatu saat istri saya bikin telur ceplok tutup. Mau ngehina, kumaha, ngeledek temenah. Tapi tetap berdekat komentar. Pas saya makan, Umi kerupuk telur. Tersipu dia karena sangat putih, dia tersipu memerah wajahnya. Saya makan terus pahit kan, jadi ngerasa kopi. Umi. Udah, saya cepat habiskan karena enak ngelihatnya. Beres, akhirnya habis juga kan? Habis juga, tidak perlu ngeledek, tamat kan? Penting warung beres. Konaah anak mahasiswa. Besok paginya saya diberikan juga menu yang sama, tadi telur ceplok, sekarang ceplok telur. Tutung deh. Saya tanya sama istri saya, itu kompor yang salah atau katel yang salah? Enggak, biasanya. Terus kunaon atuh iya tutup. Atuh udah kemarin ngelihat Bapak menikmat makan sampai habis. Salah sangka. Dan itu tidak pernah saya bahas. Itu tidak pernah saya bahas kecuali 11 tahun berikutnya. Setelah 11 tahun baru saya bicara, inget deh, dok tutup. Emot. Itu waktu itu tuh saya cepat ngabisin tuh karena enak. Itu kita membahasnya ketawa-tawa dan dibahasnya 11 tahun kemudian. Tidak pada saat itu. Udah beres. Sekarang di Master Chef luar biasa, tidak ada masakan yang tidak enak yang dibuat oleh dia. Jadi anak saya pulang karena pengen makan, dari kampus pulang makan balik lagi, nggak makan di kantin, nggak. Karena ibu masakan. Kalau masakan istri sudah luar biasa, kira-kira saya tertarik lagi nggak dengan wanita cantik yang lain yang belum tentu bisa masak? Lucu sih, tapi kacau sih nama masakan. Melihat tangannya aja halus, tidak pernah kerja sih nanti kan. Lucu sih, tapi lalu nah. Udah, yang ini saja kan gitu. Kemudian yang ketiga, cantik di ruang istirahat. Tidur yang cantik. Boleh pakai daster beda-beda setiap malam. Tanggal 1 pink, tanggal 2 toska, tanggal 3 abu, tanggal 4 merah, tanggal 5 kotak-kotak, tanggal 6 bulat-bulat, tanggal 7 loreng, tanggal 8 beda-beda. Boleh beda-beda. Supaya suami merasa berbeda setiap hari kan gitu. Mulai mendaster mentang-mentang resep batik-batik, daster batik, spray batik, suami itu kebluk karena bantal guling. Papa ini aku, sudah enggak iya. Ada yang lebih parah dari situ, istri yang senang wayang Pak,
sampai dia bikin dasternya cepot. Ada tidur menghadap suami, apa kata suami? Ayo masa jadi cepot. Coba sedih tuh. Tidur yang cantik ya. Harus dibiasakan dari muda, harus biasakan tampil cantik pada saat istirahat. Boleh anak-anak muda, anak-anak SMP SMA tidurnya tidak segebrek-gebrek gitu. Ada itu pecinta Persib istrinya tidur pakai training Persib, di belakangnya Viking, tidur pas suami datang ditinggal si mama non atletis gitu kan, buat si mama udah pelan karena tidak mau mengganggu istrinya, pelan tidur di sebelahnya, bau balsam, ngecat deh tuh langsung nolak kakek manya istri, ayo kiper asup angin sing sengit iro. Ada sih suatu saat ada bapak yang setiap bangun tidur migrain. Itu jamaah ini teh jamaah Ustaz, saya migrain terus. Saya sudah ke dokter kemana-mana sampai di Jepang tapi nggak sembuh Ustaz. Masa sih? Iya setiap bangun tidur saya migrain. Boleh nggak saya ngobrol sama ibu? Akhirnya saya ngobrol sama istri. Lama ngobrol 1 jam lah kurang lebih. Gerah kan suasana ngobrol, panas saudaranya, saya makin terasa panas rupanya dia berkeringat. Nah iya ternyata bau kelek. Akhirnya saya bilang ini masalahnya. Kabayang tuh tidur nyenyak suami istri karena sudah terbiasa dianggap tidak bau lagi kan. Terus 10 menit setelah jam 3 subuh nyusruk dina kelek istri, tidak sadar kan? Kita kira-kira kelebihan zat asam tidak? Kelebihan zat asam itu bangun dungdeng no. Ya enggak? Itu pikiran saya. Akhirnya saya bilang, Bu, mungkin ibu punya masalah dengan bau badan. Ya suami saya udah biasa. Iya udah biasa. Tapi tetap bagian dalam organ tubuhnya ada yang tidak biasa. Jadi harus gimana? Harus parfum. Nggak bisa Ustaz pakai parfum. Parfum paling kuat 3 jam 4 jam udah kan dari awal malam sampai akhir malam itu panjang Ustaz. Jadi kasubuhan apa mangga gitu. Jadi percuma buang-buang. Akhirnya saya kasih resep Sunda. Kemangi dibuang jangan ke bawah uratnya. Udah cabutan reno sing lemes, jangan ke bawah uratnya, pakai garam dikit. Sok Bu terapkeun dina kelek, insyaallah hilang bau kelek kan ganti bau surawun. Ya kan? Atau sare-sare jeung pais daripada jeung daun-daun. Mending ngeukepan gunung, mending ngeukepan pais aja. Jadi dibuat asal. Akhirnya rupanya ibu ini tersadar, betul-betul dia mencari parfum yang luar biasa dan alhamdulillah sembuh. Itu kan suaminya sembuh. Nah itu. Siap ya Bu ya, cantik di tempat istirahat. Ya, tidur cantik. Nah, itu sakinah. Pokoknya seisi rumah ada ratu yang luar biasa yang betul-betul dirindukan. Ibu yang enakin. Nah, kemudian sakinah mawadah itu suami. Kepemimpinan mawadah. Kasih sayang yang menghadirkan kepemimpinan dari suami yang seksi. Suami yang seksi. Seru gak? Kalau suami memiliki 4 sifat Rasul Siddiq. Siddiq itu benar. Jujur. Bukan tidak dusta. Jujur itu bukan tidak dusta. Tapi selalu berbuat benar dan membenarkan Allah. Membenarkan Rasul sehingga selalu berbuat benar. Karena selalu berbuat benar, dia tidak perlu jujur lagi kan. Dan tidak perlu bohong. Karena sudah biasa benarnya. Yang dilarang tuh berbuat bohongnya atau harus benarnya. Yang dilarang itu bohongnya. Supaya tidak bohong gimana caranya? Biasakan berbuat benar. Kan gitu. Sehingga tidak perlu bohong. Mau itu punya suami jujur? Mama mending goreng nih. Jujur tak? Mau? Sumpah mulok mama jujur tak? Mau? Mama udah pengen atau meskipun mulak benerannya atau dibohongin, si mama menilucu, terima kasih. Mama ngerolap atau karena sumur, mau dong ngerolap ke sumur, semua bukan bohong. Orang yang jujur itu adalah orang yang selalu berbuat benar karena membenarkan Allah. Siddiq, suami yang hebat. Amanah, betul-betul didengar ketika istri bicara, kupingkeun. Dengarkan teman, saudara kita, siapapun yang berbicara usul saran kepada kita, dengarkan. Karena mereka ciptaan Allah, pikiran dan perasaan mereka ciptaan Allah. Boleh nggak mereka memberikan usul saran kepada kita? Meskipun mereka jauh mungkin ya. Istri saya lulusan TK, sementara saya S3. Boleh kita dengar mereka.
Karena hati dan pikirannya ciptaan Allah, kita dengar ciptaan Allah, kan gitu. Ya itu amanah. Bawa anak-anak ke surga sebagai amanah, bawa istri ke surga sebagai amanah. Gitu. Kemudian fatonah, suami yang cerdas, cerdik, selalu menjadi solusi. Setiap bapak datang, semua keluarga gembira, asik bapak datang. Kemudian gitu mah, memporgas paru. Suka patah segala bisa, kan gitu. Daripada bapak yang sudah segala nggak bisa, itu kompor gas paling jual, izin beli yang baru kan rudet ya. Kalau suami segala bisa, kira-kira seru nggak? Menarik nggak? Seksi itu, seksi bisa. Itu fotona. Selalu berbuat benar, betul-betul istri adalah amanah sehingga betul-betul dimuliakan. Dan yang ketiga fotona, cerdik ya. Sidik, amanah, fotona. Yang keempat tablik. Suami yang dengan bahasanya yang sederhana, dia bisa menjelaskan sesuatu yang rumit sekalipun kepada keluarganya sehingga keluarganya mengerti. Rizki itu bukan hanya uang, Pak. Diberi rizki, istri diberi rizki 20 juta, 30 juta, semiliar sebulan. Robi zidni ilman warzuqni fahaman. Rizki, faham itu ada juga rizki. Nafkah, faham, mengerti itu juga ada nafkah. Berikan nafkah mengerti kepada keluarga. Ibu mau punya nafkah 1 miliar 1 bulan, tapi setiap suami ngobrol tengah arti. Setiap suami ngobrol, ngerti, terus amuk-amukan suami dan kita tidak ngerti, nikmat. Suami mengerti, bahasanya sederhana, membuat seisi keluarga bisa paham karena dia bisa menjelaskan hal yang paling rumit sekalipun. Suatu saat ibu pergi, bapak di kantor, papa nelfon. Papa aku mogok di mana? Di Cicadas. Ngapain di Cicadas cari keramik, Pak? Aduh sayang sekali, turun dong, Ma. Terus buka kap mesinnya, terus rekam video, kirimin ke Papa. Bagian-bagian mesin yang ada kabel, yang ada apa, coba kirim ke Papa. Dikirim ke suaminya. Tuh, Ma, ada kabel biru putus. Coba sambungin, Ma, sama yang di bawahnya. Sambungin terus tutup sama plastik supaya nggak korslet, nggak karena kabel itu goyang, Ma. Oh iya, Pak. Coba kalau udah beres starter ya, nanti kasih tahu lagi Papa. Iya, Arman. Beres sambungan starter. Hidup bahagia nggak? Suami bisa menjelaskan dari jauh tanpa marah. Aduh si sayang lucu. Papa udah hidup sayang. Udah hidup? Ya merdeka mama. Merdeka. Nikmat tuh punya suami jagoan. Jadilah suami yang jagoan. Ya kan? Segala bisa bahkan menjelaskan apa yang rumit sekalipun bisa dijelaskan dengan bahasa yang paling sederhana. Beda dengan suami yang cilepeng. Papa aku mau di mana sayang? Di Cicadas, ngapain nyari keramik? Turun dong, terus dorong. Udah ketama. Ya, jangan jadi suami cilepeng, sidik amanah fatona. Itu mawaddah dan tablik. Kemudian yang supaya ibadah kita tentram, sakinah, mawadah. Yang ketiga, warna rumah tangga kita sakinah, mawadah, warohmah. Itu bukan tujuan. Sakinah, mawadah, rohmah itu warna rumah tangga kita. Seperti itu. Jadi rohmah adalah sekeluarga besar karena ibu yang sakinah, bapak yang mawadah, akhirnya sekeluarga besar rohmah penuh dengan kasih sayang sehingga mudah semuanya ibadah dengan tentram dan menjadi ahli surga. Nyaman tidak sih rumah tangga kalau sudah tentram ibadahnya? Mungkin tidak sholat berjamaah mungkin karena bapak di masjid, ibu di rumah. Ya, anak-anak belum pulang masih di kampus misalnya. Mungkin ibu sendiri tapi nyaman karena di dalam rumah selalu diisi dengan ibadah. Bapak masuk rumah, assalamualaikum, dijawab oleh apa oleh ibu? Waalaikumsalam. Keselamatan bagimu wahai seisi rumah, kata bapak. Keselamatan bagimu wahai seisi rumah, kata ibu. Keselamatan bagimu, Pak. Kira-kira boleh nggak ibu marah kepada bapak yang sudah mengucapkan salam dan ibu sudah membalasnya? Boleh nggak marah? Pas dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari dalam pas dibuka pintu, di pipi bapak ada cap lipstik, ngamuk mah. Jangan assalamualaikum. Ngamuk mah? Jangan bu. Jangan ngamuk. Sebentar sayang. Sebentar. Ada surprise untuk bapak. Apa kalau pergi ke Jamban ambil apel? Ya. Sama satu pisin tanah. Bunten sayang. Di lap itu di pipi ada lipstik. Pakai ini, pakai tanah, najis. Kata suaminya, oh lipstik. Tadi diangkut mama ada yang angkotnya ngerem, cekit. Hari Katugunan kan ngagas. Hari Unutaran kan muter. Beres kan? Tidak perlu marah, setuju ya? Jangan main hauk kedua gaplok, jangan mudah marah. Oke,
sakinah, mawadah, rohmah akan menjadi warna kita. Nah, kalau sudah sakinah, mawadah, rohmah, kira-kira ibadah kita nyaman tidak? Kalau sudah ibadah nyaman, hidayah gampang nggak datangnya? Akan mudah. Ketika hidayah datang, kita mudah nggak untuk jadi orang bertakwa? Ya kan? Hati-hati untuk mendapatkan ridho Allah. Kita akan mudah jadi orang. Kalau sudah jadi orang bertakwa, seharian kita penuh dengan ketakwaan, kira-kira kita gampang nggak dapat husnul khotimah? Kemudian tinggal iklimnya anak-anak. Buat anak-anak kita, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna man ruku, tahukah kamu siapa manusia yang mandul itu? Para sahabat waktu itu menjawab, ar-ruku ladzi laisa lahul walad. Orang yang mandul adalah orang yang tidak punya anak. Kemudian Rasulullah mengingatkanlah, lakinnal ladzi lahul walad lam tuqaddim min waladihi syai'a. Bukan, orang yang mandul itu bukan yang tidak punya anak. Dia punya anak mungkin banyak, tapi tidak ada satupun dari anaknya yang mampu memberikan keberuntungan akhirat untuk orang tuanya. Boleh jadi kita tidak punya anak, tapi orang yang tidak punya anak, dia akan mendapatkan amanah untuk merawat anak yang tidak punya orang tua, anak yatim. Jangan maksa untuk pengen punya anak. Pokoknya saya harus kawin lagi, saya harus punya anak. Kan anak banyak yang tidak punya orang tua, berbagilah di sana. Orang tua yang tidak punya anak, merawat anak yang tidak punya orang tua, beres kan? Jangan ada panti asuhan anak yatim, jangan ada. Semua anak yatim harus masuk ke rumah, sehingga dirawat oleh ibu bapak. Gitu. Saya nggak setuju anak yatim ada di asrama, sedih pisan. Sehingga anak yatim di madrasah saya ada anak yatim piatu, tidak punya rumah, tidak punya orang tua, dia diam di pinggir masjid nangis. Kenapa kamu nangis? Kamu sama siapa? Saya pikir karena anak yatim tidak saya bedakan dengan yang lain kan di asrama di sana. Kenapa kamu kangen sama siapa? Mama. SMS satu nggak bisa. Papa. SMS satu nggak bisa. Kenapa? Udah pada meninggal. Ras ngeri itu. Ngeri ya Allah. Akhirnya tidak saya istimewakan, tapi saya perlakukan sama anak yatim dengan yang lain. Karena saya tidak mau mereka jadi minder. Kan? Kalau kita tidak punya anak, ada anak yang tidak punya orang tua bisa berbagi. Posisinya sama, hanya beda dalam bab waris saja. Kan gitu. Anak kandung dapat waris, anak yatim enggak kan gitu. Tapi anak yatim bisa lebih besar dapatnya karena bisa dia dapat amanah sepertiga kan gitu. Aman. Saya sampai memberikan amanah terus ke kebun anak. Kan dek kumpul. Anak saya 2 laki-laki. Kayaknya bapak udah tua deh. Kata anak saya bari heureuy itu anak saya besar memang. Tong jujur teuing atuh euy. Emang ada apa Pak? Kita sudah biasa dordar di rumah. Begini dek kan. Kalau Bapak menghadapi syakaratul maut, Bapak ingin lisan kalian yang membisikkan kalimat la ilaha illallah di telinga Bapak, bukan orang lain. Tolong oleh kalian ajarkan Bapak kalimat la ilaha illallah. Emang gak bisa gitu Pak? Bukan gak bisa. Pada saat kita menghadapi syakaratul maut, berbatalion-batalion setan akan menggoda kita. Kenapa akan menggoda kita berbatalion-batalion? Karena setan tahu bahwa kita tidak akan hidup lagi kalau tidak saat itu digoda, tidak sukses, udah lewat, setan gagal kan itu. Jadi berpelaton-pelaton, berbatalion-batalion setan menggoda. Saya pernah itu waktu dulu tahun 84 atau 85 lah, 86, 87 gitu. Saya rajin pergi ke Hasan Sadikin bawa kue kaleng, keliling ke ruangan-ruangan, ke pinggir-pinggir ruangan itu keluar. Kan banyak orang-orang yang nunggu pasien ya. Ya saya sampai 3-4 kaleng setiap sore itu. Saya beli waktu itu kue kaleng yang kotak itu. Saya buka, saya berbagikan kepada semua. Sampai di ICU ada perawat keluarganya Pak Anu. Saya berdua teman saya, sama jadi ustadz juga dia. Nggak ada yang ngacung. Keluarganya Pak Anu, masuk yuk. Saya, ada apa sus? Jadi mohon masuk ke dalam. Keluarganya kan, iya. Anda siapanya? Saya pamannya. Ini siapanya? Saya keponakannya. Wah, masih asal sadar. Masuk aja. Pas masuk kata dokternya apa? Ini sudah tidak bisa ditolong lagi. Kita sudah ikhtiar, sudah maksimal. Mohon tanda tangan. Kami akan cabut semua alat ini. Nekatnya ada apa? Naon-naon tanda tangan. Setidaknya terlalu waktu itu saya pikir kalau saya tahu resikonya kan bahaya pisan tuh. Menandatangani keluarga orang lain untuk disetujui dicabut alat. Tanda tangan udah. Cabut langsung tinggal jantung detektornya titit gitu kan. Turun udah di kiri kanan saya peluk teman saya di kanannya, saya di kirinya. Saya peluk, saya bisiki kalimat la ilaha illallah. Terus la ilaha illallah, terus la ilaha illallah, la ilaha terus la ilaha illallah. Saya tidak pernah Allah enggak, komplit la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus saya bisikan kalimat itu, kami berdua membisikkan itu.
Tiba-tiba detektor jantungnya naik dari 4, 6, 8, 10, kembali lagi 60, 90, 120. Akhirnya dokter kaget, dipasang-pasang gede oleh dokter alat-alat. Maaf, Dek, keluar dulu. Udah keluar aja saya. Udah pulang. Saya tengok lagi ke sus, pasien yang namanya Anu masih ada di sini. Udah pindah ke ruangan 10A kalau nggak salah. Yaitu di Hasan Sadikin ada 10A untuk. Oh iya udah pindah. Saya tengok kan ke ruangan 10A. Oh ada di situ. Saya tengok dia melong sama saya, sama teman saya itu. Melihatin. Gimana Pak? Sehat Pak? Iya. Gimana pengalaman kemarin? Aduh, dia baru cerita. Di situ saya bisa membuktikan, wallahu alam ya. Bisa membuktikan bahwa benar kata Rasulullah, godaan setan datang di akhir hayat itu banyak, dan setan paling takut oleh kalimat la ilaha illallah. Setan takut oleh kalimat la ilaha illallah. Nah, jadi saya tanya, apa katanya dia? Waduh, siun, serem, tegang, sampai saya betul-betul tidak mampu berkata, tidak mampu melihat, tidak mampu berlari, kata dia bilang. Padahal dalam keadaan koma. Artinya mimpi dia seperti itu, godaan setan pada saat koma. Tiba-tiba datang 2 pemuda katanya, berteriak-teriak la ilaha illallah, sampai semua yang menggoda saya itu hilang, pergi. Baru saya bisa tenang dan saya berterima kasih ke pemuda itu. Dia tidak kenal siapa pemuda itu. Begitu Pak, saya patut tetap ya sama teman saya Las ya. Berarti betul ya godaan teh. Godaan di akhir hayat itu luar biasa. Ya udah Pak, selamat, semoga sehat Pak. Udah, dari situ saya pergi, nggak kenal lagi. Karena itu saya lupa namanya. Udah, tidak ditengok lagi, udah lewat kan. Hanya selalu dari situ saya terngiang-ngiang pada diri saya. Saya khawatir, saya takut menghadapi syakaratul maut. Saya takut menghadapi godaan dan saya takut tidak mampu menghadapi godaan. Karena itu saya minta bantuan anak saya supaya saya termasuk orang yang beruntung. Dek, Kang, tolong ajarkan kalimat la ilaha illallah diterima Bapak oleh kalian, tidak oleh yang lain. Setelah Bapak meninggal nanti, tolong kalian juga yang memandikan jasad Bapak, tidak yang lain. Karena Bapak dulu waktu kalian kecil pernah kalian dimandikan oleh Bapak. Doakan. Dan pada saat dipakaikan kain kafan, tolong pakaikan kain kafan itu oleh kalian berdua, tidak oleh yang lain. Bapak tidak ingin aurat Bapak disentuh oleh orang lain. Bapak hanya ingin oleh anak-anak Bapak. Kalau mungkin istri saya, mungkin oleh menantunya nanti. Dan pada saat sholat jenazah, Bapak juga ingin kalian yang jadi imam, tidak yang lain. Meskipun mungkin ada ulama, ada kiai, ada siapa, tetap kalian yang harus jadi imam karena Bapak pernah mengajarkan sholat untuk kalian. Dan pada saat diturunkan ke liang lahat, tolong tangan kalian juga yang harus menjemput Bapak karena Bapak pernah menjemput kelahiran kalian dulu. Itu amanat saya kepada anak saya, karena saya khawatir anak saya tidak beriman. Karena itu saya kasih tahu dari sejak sekarang. Meskipun saya ajari anak saya dari sejak kecil, santri dia sampai sekarang. Tapi bisa saja kan yang namanya imanmu berbelok, godaan setan teh. Seperti itu saya amanatkan hal itu pada anak saya. Anak saya yang besar berdiri dan memeluk saya, nangis dia. Anak saya yang kedua, yang kecilnya juga berdiri dan memeluk saya. Kita teh irah apa aja. Kita minta mau. Sedih-sedih hari tatenya, tapi alhamdulillah tidak boleh terlalu sedih kan. Jadi bahagia sekali, dan kebahagiaan yang luar biasa pada saat anak-anak kita membaca dan menghafal Al-Quran. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis qudsi, ada orang yang disiksa di neraka, kemudian tangan Allah langsung memindahkannya ke surga, dan orang itu bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau pindahkan aku ke surgamu? Karena anakmu yang menghafal Al-Quran meminta kepada aku agar aku mengampunimu. Aku kabulkan doa anak. Hadirin, hafalkan Al-Quran meskipun satu, tidak perlu 30 juz, 1 ayat saja. Beres 1 ayat, doakan kedua orang tua kita, mintakan ampun untuk mereka dari Allah. Beres 1 ayat hafal, doakan orang tua kita, minta ampun kepada Allah untuk orang tua kita. Sudah beres 1 ayat, tambah 1 ayat lagi, tambah 1 ayat lagi, tambah 1 terus. Insya Allah 30 juz. Tapi jangan niat 30 juz, berat. Udah 1 ayat aja. 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat, tamat. Aduh, saat saya udah tua, umur juga. Di pondok Quran, pondok Quran teh ujung Quran. Kemarin ada wisuda, seorang ibu berusia 57 tahun, dalam waktu 2 tahun, dari 55 sejak pensiun sampai 57, bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dan kemarin di wisuda tuh, sebulan yang lalu. Luar biasa. Ada orang tua mah tuh dah ainan maca, aina ingat isu pohon. Alasan jelema kedul kata mah. Dan tetap aja daya ingat ada atuh.
dan tetap akan ada daya ingat. Itu anugerah Allah. Kalau mudah lupa memberen ibu tos hilap nyampe ya hari itu kumaha carana geus bohong gitu. Benar tuh. Kalau memang mudah lupa moal ingat pasti. Usahakan satu ayat saja. Keponakan saya waktu itu mengandung, susah punya anak. Pas mengandung saya katakan, mulai ya Anda. Iya kebetulan keponakan saya di Jepang, mulai baca Quran sekarang. Tamatkan, kan sekarang mau one day one juz ya. Satu hari satu juz bisa tamat. Anak saya, keponakan saya suruh selesaikan baca Quran. Kebetulan dia baca Qurannya terbata-bata. Akhirnya dia mulai mengandung 9 bulan sampai mau melahirkan, selesai baca Quran. Pas baca Quran selesai malam ini, besok subuhnya lahir anak. Luar biasa. Bapak, ibu diselamatkan oleh anak yang menghafal Quran. Kata Rasulullah, di surga ada orang-orang menggunakan mahkota yang sangat indah sekali, bahkan cahaya kemilaunya lebih indah dari matahari. Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah bapak dan ibu dari anak-anak yang menghafal Al-Quran, dan anaknya yang menyematkan mahkota itu di kepala mereka. Saya rindu untuk menjadi penghafal Quran, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Saya ingin anak-anak saya membaca Quran, menghafal Quran, sehingga suatu saat nanti saya akan mendapatkan mahkota dari anak-anak saya. Wallahu a'lam. Nah, miliki anak-anak yang soleh, selamatkan diri kita dan solehkan mereka. Jangan kita biarkan keluarga kita awam tentang Islam. Sekolahkan di sekolah yang di dalamnya ada al-Islam lebih banyak, bukan hanya 2 jam belajar Islam seperti SMP SMA. Terus terang saya protes kepada Dignas, karena hanya memberikan porsi 2 jam sejak 1 minggu untuk belajar al-Islam, padahal hidup kita untuk meninggal kita. Hari hidup kita untuk jadi konglomerat atau untuk jadi ahli surga? Ketika anak saya masuk pesantren, kakak-kakak saya protes. Jadi, nah di pesantren kan budaknya lebar pinter. Jadi di pesantren teh harus bodoh. Itu sih, lebar ya enggak. Saya lebih takut anak saya tidak kenal Allah daripada tidak kenal dunia. Dan dunia mah pasti kenal, ada cicing di dunia tuh. Iya kan? Tinggal di dunia namanya terkenal. Alhamdulillah. Ya, tidak perlu. Menurut saya sekarang sudah saatnya, jangan awamkan kita akibat keawaman kita. Lihat banyak orang menyamakan agama. Agama sama enggak? Udah jelas buat kita la ilaha illallah, enggak ada agama lain kecuali Islam. Enggak ada yang sama agama. Enggak boleh disamakan. Orang mereka juga enggak mau disamain agamanya dengan kita. Kan itu. Masa kita harus nyamain dengan mereka? Enggak mau dong. Gini, saya punya istri. Kemudian saya menyatakan semua wanita sama seperti istri saya. Itu berarti saya punya istri enggak? Saya punya istri, ini istri saya satu. Semua wanita sama istri saya, dan saya akan mencintai semuanya seperti saya mencintai istri saya. Saya punya istri enggak? Enggak. Saya enggak ngaku ada istri saya karena saya menganggap semua wanita sama. Kalau saya menyatakan beda, ini istri saya sangat cintai semua itu wanita. Semua wanita, ya cantik-cantik, tapi tetap saya mencintai istri saya. Semua agama enggak? Semua agama, iya enggak. Tapi ini agama yang saya cintai, kan gitu. Jangan disamakan. Orang yang menyamakan semua agama itu sama, itu orang tidak beragama. Menurut saya seperti orang yang menyamakan semua istri sama. Sama dengan tidak punya istri, kan itu. Waspadai. Godaan untuk anak kita lebih berat. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, alimu auladakum innahum khuliqu li zamanin ghaira zamanikum. Didik anakmu dengan sebaik-baiknya karena zaman mereka jauh lebih berat dari zamanmu. Itu. Ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Dipanjangkan adanya. Manapun pondok. Biasa mengantar tidur, ujung daripada ceramah itu harus serius. Saya juga Ustaz pernah anak-anak lebih kecil dari inilah dieyong insomnia eta orok hese susah tidur, akhirnya saya simpan aja di pojok sofa, di pojok kursi gitu pojoknya, jadi tidak jatuh kan, kieu nyaran deh, langsung saya di depan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ceramahan eta anak saya. Hadirin rahimakumullah, anak saya langsung. Ternyata oroknya di ceramahan nanti bra. Iya betul, itu pernah saya coba dua-duanya. Anak saya di ceramahan, renengkeun dua-duanya. Hadirin rahimakumullah. Islam itu adalah agama yang benar. Istri saya kakak sare euy. Hadirin beres. Jadi saya kesimpulkan saja, mudah-mudahan Al-Ustaz dengan Ibu bisa menjadi 2 hal saja bagi saya. Pertama, jadilah teladan bagi kami semua, setuju ya? Yang kedua,
Jadilah pasangan yang mampu menganugerahkan jariah panjang bagi kita semua, bagi kedua orang tua, guru, semua orang yang berjasa bagi kehidupan pasangan ini, juga semua kita yang hadir pada saat ini. Kita ingin mendapatkan jariah dari setiap ustadz sujud, saya dapat pahalanya. Setiap ibu sujud, saya dapat pahalanya. Ibu dapat mana? Ibu melarikan diri, cangkanya, Bu. Ya, teras. Cangke. Tadi Pak di dia pahalana penuh, Bu. Di itu mah bagi 2 sarang kursi. Jadi kami berharap pahala itu datang mengalir. Hanya ingin 2 saja. Jadilah teladan, contoh. Kepada siapa kita bertanya ada rumah tangga nu bener usaha sih? Di jalan apa ini teh? Jalan Bardan 5 nomor 2 tadi dinya aya ustad rumah tangga top banget. Itu contoh. Ini kan nunjukeun aya teh sih rumah tangga contoh eueuh zaman ayeuna bawa contoh. Eta si ustad eta nu di Bardan komo. Kan bahayanya kalau begitu bener tuh. Komo si eta mah rudet geus contoh terus rumah dinya rumah tangga mah bisa kita. Jadilah contoh teladan ya bagi kami semua. Dan insya Allah juga jadi jariah untuk semua pihak, semua orang. Semua yang pernah berjasa dalam hidup Al-Ustadz, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari setiap sujud ibadah Al-Ustadz. Setiap ibu senyum, semua orang dapat pahala. Setiap bapak memberikan nafkah kepada ibu, dapat pahala. Bapak ibadah dapat pahala, luar biasa ya. Bersyukur kita pada saat ini hadir di tengah seorang yang kita harapkan jariahnya. Jariah itu tidak hanya dari uang yang sudah kita berikan, tapi juga dari support yang kita berikan saat ini, kehadiran kita di sini. Ini support. Mudah-mudahan kalau sudah jadi teladan dan jadi jariah, kira-kira Rasulullah bahagia nggak? Bangga dong. Sekarang boleh nggak orang Jerman menghina Nabi Muhammad? Silahkan. Orang Jepang membuat karton Nabi Muhammad yang jelek, monggo silahkan. Kenapa silahkan? Kalau mereka nggak kenal kepada Nabi Muhammad. Kita aja yang kenal nggak pernah menghormati Nabi Muhammad. Kenapa mereka dilarang menghina Nabi Muhammad ya? Muliakan Rasulullah SAW dengan kemuliaan ibadah dan akhlak kita. Itu baru kita silahkan mau menghina mangga. Tidak akan ada yang berani gini. Tidak akan ada yang berani mengganggu umat Islam kalau umat Islam sudah hebat. Kenapa sekarang umat Islam diobok-obok? Itu dari dulu, dari sejak Rasulullah sampai hari ini dioprek umat Islam dan tidak pernah dibully terus. Dan umat Islam tidak pernah rontok dengan dibully seperti itu. Karena kita semua berdiri di atas kebenaran. Bukan hanya keyakinan, tapi kebenaran yang kita yakini tentunya. Bersyukur jadi muslim. Satu hal buat ibu semua di sini. Ibu semua di sini menggunakan busana muslimah atau busana ibadah? Busana muslimah atau busana ibadah? Sepakat. Kita ganti. Ini busana ibadah. Ya, kalau busana muslimah bisa saja dipakai orang lain muslim yang tidak ibadah. Ibu semua menggunakan busana ibadah. Bayangkan Bu, ibu sedang beribadah sekarang? Ibadah menggunakan busana. Di tengah-tengah ibu beribadah, ibu keluar kepleset jatuh. Sedang berbusana ibadah. Kira-kira ibu jatuhnya karena dengan sedang dalam keadaan ibadah tidak? Ya, sedang ibadah. Terus meninggal dalam keadaan ibadah, kira-kira masuk surga enggak? Pastikan Bu, ibu semua ahli surga karena selalu beribadah 24 jam. Godaan setannya banyak pasti. Siapkan saja. Kemudian Bapak, untuk Bapak rada susah, karena rada susah untuk terus konsisten zikir kepada Allah, zikron kasiro, zikir sebanyak-banyaknya 24 jam penuh. Karena itu Allah selalu mengingatkan dengan kewajiban suami laki-laki untuk mengikuti khutbah Jumat. Untuk mengingatkan terus untuk zikir lagi. Alhamdulillah sudah khutbah Jumat tadi siang kita dapatkan, malam kita dapat di sini. Ini menguatkan zikir kita. Karena ternyata konsisten dalam berzikir, konsisten ibadah itu susah. Di sini sudah alhamdulillah tadi pengajiannya, alhamdulillah sudah beres keluar, terus ceker ku beca ketabrak, ngamuk mau angkat tukang beca. Saya itu mobil can beres kredit nasi ya, dia kakak wiridan. Jangan sampai terjadi ya. Ingat tidak ada sejarah yang menyatakan bahwa marah bisa menyelesaikan masalah, tidak perlu marah. Ceker tukang beca, saya pernah di jalan Dr. Cipto, mobil saya ketabrak beca, ceker saya turun, melotot ke tukang beca. Luas tuh Bang, nabrak mobil Abi, luas Pak. Yuk, ongkos luas. Udah saya pergi aja. Beberapa minggu kemudian setelah mobil itu beres, saya lewat lagi ke situ, apa kata tukang beca, bos, wey, kan lumayan dipanggil bos. Gitu. Daripada cek beca tuh mobil lu kali tanya kayak kurang tuh. Dan bahagia, sebarkan kebaikan. Seperti itu ya. Lebih sulit laki-laki untuk berzikir, karena itu selalulah berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah. Setiap melangkah pada saat jalan, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, terus kita ucapkan.
sampai tidur kita. Ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, mudah-mudahan majelis ini juga majelis yang bisa membukakan pintu surga bagi kita. Mudah-mudahan semua permasalahan yang sedang kita pikul saat ini diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap permasalahan mudah-mudahan dijadikan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua permasalahan juga dijadikan training yang bisa membuat kita semakin kokoh dalam menjalani perjalanan hidup kita. Suatu saat nanti kita akan diwafatkan, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Juga mudah-mudahan setelah husnul khatimah kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan semua keluarga kita dan orang tua kita di surga nanti. Dan diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Kerinduan kita kepada Rasulullah luar biasa.